sini, oh menakutkan. Selamat malam saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita ketemu kembali dalam acara Nada dan Sabda. Kita berdoa supaya acara malam hari ini Bapak Ibu saudara-saudara sahabat FB GPD Eklesia Kota Gorontalo bisa bersama-sama kita merindukan kehadiran Tuhan dalam acara siaran langsung pada malam hari ini. Sebelum itu kita akan berdoa untuk memulai renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengerti apa mau-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan baca firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan berbicara sedikit tentang bagaimana khotbah Tuhan Yesus dalam Alkitab. Bagaimana dia berkhotbah dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24 sampai pasal yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-24 sampai pasal yang ke-25.
ada hal-hal yang menarik yang perlu kita tahu bersama. Dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14 Injil Matius pasal yang ke-24, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14, saya baca secepatnya saja. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saya akan baca mulai ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua orang. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentunya dengan waktu yang singkat malam hari ini ada 20 menit ke depan kita akan bicara secara singkat tentang bagaimana kedatangan Tuhan. Bagaimana tentang orang-orang yang akan menanti-nantikan Tuhan. Kita tahu pertama bicara tentang kedatangan Tuhan itu adalah sebuah kepastian. Katakan amin. Bicara Yesus akan datang pada kali yang kedua ini adalah sebuah kepastian. Karena dia sudah berkata dan dia sudah menjanjikan hal itu. Dia waktu naik ke sorga, lalu dia berkata, aku akan datang kembali. Dalam kitab Kisah Para Rasul, dia berkata, lihatlah dia naik ke sorga. Dan seperti dia naik ke sorga, demikian juga dia akan datang kembali. Itu dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan Yesus juga berkata dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, bahwa dia pergi ke sana menyediakan tempat kepada kita. Dan ketika semua itu telah selesai, dia berkata dia akan datang kembali menjemput kita. Artinya Bapak Ibu, dalam pembacaan kita di sini bahwa tentang bagaimana peristiwa kesudahan segala sesuatu itu bicara tentang waktu di mana Yesus datang pada kali yang kedua. Sekali lagi saya mau berkata, kesudahan segala sesuatu yang ditandai dengan di mana ada tanda-tanda mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12 berbicara tentang segala sesuatu yang akan terjadi di muka bumi ini. Dan ayat yang ketiga Matius pasal yang ke-24 sampai ayat yang ke-12 saya mau berkata semuanya itu benar-benar dan sudah terjadi. Itulah firman Allah yang kita yakini. Apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus beritakan, semua ya dan amin. Dan kalau dia berkata gempa bumi, peperangan, kita akan dibenci, semua telah terjadi. Dan kalau ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12 itu telah terjadi, maka kita tinggal menunggu ayat yang ke-14 bahwa kedatangan Tuhan atau segala sesuatu itu
telah terjadi atau kesudahan segala sesuatu itu akan berlaku, di mana dia akan datang pada kali yang kedua, itu didahului dengan tandanya Injil, berita kesukaan, berita kedamaian, berita keselamatan. Kabar baik itu telah tersampaikan ke seluruh dunia. Saya tidak bicara tentang bagaimana Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Tetapi saya mau berbicara tentang bagaimana dia berjanji dia akan datang, itu benar-benar ya dan amin. Dia berkata, aku akan datang kembali, itu benar-benar akan terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan engkau khawatir, jangan engkau bimbang tentang janji dia akan datang pada kali yang kedua. Katakan amin. Sebab apa yang dia janjikan sejak 2000 tahun yang lalu, itu lama atau waktu demi waktu dia genapi. Tahun terus berjalan, tak terasa kita berada di tahun 2021. Ini sudah terus terjadi apa yang dia janjikan. Nah, kalau kita melihat bagaimana janjinya, sekali lagi saya baca ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi kalau kedatangannya itu adalah sebuah kepastian, maka yang pertama yang harus kita lakukan, yang pertama harus kita buat adalah bagaimana kita, orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang taat dan setia beribadah kepadanya, yang pertama harus kita lakukan adalah kita mampu bertahan dalam keadaan apapun. Sama-sama saya katakan, kita harus mampu bertahan. Di tengah-tengah bergeloranya, di tengah-tengah luar biasanya masalah peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, yang kita harus tahu adalah bagaimana kita itu supaya kita bisa termasuk atau bagian daripada golongan orang-orang yang diselamatkan ketika dia datang pada kali yang kedua. Yang saya berkata tadi bahwa sebuah kepastian dia memang benar-benar akan datang. Nah, bagaimana ketika dia datang supaya kita bersama-sama dengan dia? Yang pertama ayat ini kita harus tahu, biarlah kita mampu untuk bertahan. Saudara-saudara, kita nggak bisa bersama-sama dengan dia. Umat Kristiani, khususnya umat gereja Pantekosta di Indonesia, kita sering menyanyi lagu tempo dulu. Ada pertemuan di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah kita dengar. Dan anak Allah, dia akan datang itu. Kita sering menyanyikan lagu ada pertemuan di udara. Tetapi bagaimana kita bisa bertemu di udara dengan Bapa? Bagaimana kita bisa ketemu dengan Yesus? Bagaimana kita bisa menyatu dengan Roh Kudus, Tritunggal Allah? Kalau kita selama ada di dunia, selama kita bernapas, selama kita hidup, selama kita mengiring Tuhan, selama kita melayani Tuhan, kalau didapati kita orang-orang yang gak bertahan dalam penderitaan, tentunya ini menjadi perenungan saudara-saudara. Menjadi perenungan kita semua. Menjadi pertanyaan bagi kita semua. Menjadi bagian koreksi dalam kehidupan kita. Benarkah lagu yang kita nyanyikan? Ada pertemuan di udara. Itu iman kita. Tetapi kita orang-orang yang didapatinya. Orang yang gak mampu dan gak bisa bertahan dalam menjalani kehidupan. Ayat yang kita baca, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Bagaimana saudara, karena nama Yesus, nama Tuhan, engkau akan dianiaya. Engkau akan disiksa. Engkau akan dibenci. Bahkan saudara kita juga akan membenci kita karena nama ini. Mampukah kita bertahan?
Mampukah iman yang ada dalam diri saudara? Mampukah ketaatan yang ada dalam diri kita? Mampukah keseriusan kita selama ini kita mengiring Tuhan dan melayani? Ketika ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12, Matius pasal yang ke-24, itu kita hadapi di akhir-akhir ini. Mampukah kita untuk tetap bertahan? Saya percaya ketika kita orang-orang yang tetap merindukan untuk ada perjumpaan dengan Dia di udara, maka saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang mampu untuk tetap bertahan dalam keadaan apapun. Ada lagu tempo dulu berkata, saya mau iring Tuhan, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Tuhan. Ada lagu lain berkata, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku iring walau sendiri. Mengikut Yesus keputusanku. Saudara-saudara, akhir-akhir ini ada banyak hal yang akan membuat iman kita sepertinya kita enggak mampu bertahan. Ada banyak hal, ada banyak peristiwa yang akan membuat engkau seperti mau meninggalkan ketaatanmu. Mau melupakan kesetiaanmu. Setia dalam hal-hal engkau dipercayakan dalam gereja lokal. Yang Tuhan percayakan engkau ada di titik itu, di posisi itu. Seakan-akan dengan banyak masalah membuat engkau enggak bisa lagi, enggak mampu lagi untuk melayani, mengiring dan melayani Tuhan. Tapi saya mau berkata malam hari ini, ketika segala sesuatu itu telah tiba, ketika Dia akan datang pada kali yang kedua, saudara-saudara, kita orang-orang yang penuh dengan sukacita, kita orang-orang yang penuh dengan rasa kegembiraan. Karena apa? Kita bisa jumpa dengan Dia karena kita orang-orang yang didapatinya, orang-orang yang bertahan dalam masa-masa yang sukar. Apa yang engkau hadapi akhir-akhir ini? 2 hari lagi kita akan merayakan hari kematian. Ingat, ada kalimat yang sering saya ungkapkan, bahwa tanda orang yang gak bertahan dalam penderitaan adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang berputus asa. Tetapi kita harus menyadari bagaimana 2 hari lagi kita akan merayakan hari kematian Yesus. Dia menjalani semuanya sejak mulai Dia dinubuatkan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53. Bagaimana Yesus dinubuatkan, digambarkan seperti anak domba yang tak bercelah. Dia dibawa ke tempat pembantaian. Dia akan dibunuh tetapi dia diam, dia enggak bersuara. Bahkan dikatakan mukanya pun enggak akan kelihatan lagi. Orang-orang enggak akan kenal siapa orang itu. Dan itu Yesus jalani ketika Dia sebelum ada di puncak Golgota. Bagaimana Dia diludahi, Dia dihina. Mukanya hancur, saudara-saudara. Semua Dia jalani, penderitaan, siksaan yang Yesus jalani. Sebagai manusia Dia sempat berkata, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa, kalau boleh cawan ini, kalau boleh penderitaan ini, kalau boleh masalah ini, semua Engkau lalukan daripadaku. Tetapi Dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kita pun demikian, pengikut-pengikut atau orang-orang yang beriman kepada Yesus yang telah menyiksakan atau Dia disiksa untuk saudara dan saya. Dia dipaku, Dia ditombak, dimahkotai duri, Dia diludahi, Dia dihina, dan semuanya penderitaan, siksaan, aniaya, caci maki, Dia mampu untuk menjalaninya. Kita berdoa sebagaimana Yesus mampu menjalani.
Dan ketika kita menghadapi semua penderitaan itu, kita pun mampu untuk menjalani. Karena apa? Ketika dia naik ke sorga, dia memberikan roh penolong kepada kita, yang akan memampukan kita untuk menghadapi segala sesuatu, peristiwa yang terjadi di akhir zaman ini, supaya kita mampu untuk melewati. Dan ketika kita mampu melewatinya, maka kita akan tampil seperti Paulus katakan, kita bukan sekedar orang yang menang dalam menghadapi persoalan ini, tetapi kita akan tampil menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin Bapak Ibu. Yang bersama dengan kami malam hari ini dari Studio 3, Ibu Nela Gerungan yang ada di Marisa, Nova Mandagi, Meliati Usman, Julianus Mamura, Olivia Toliu. Biarlah malam hari ini engkau bersama dengan kami, dan siapapun engkau yang bersama dengan kami dalam siaran langsung malam hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Gak ada hal yang lain. Kita minta supaya Roh Kudus ada dalam diri kita ini. Roh Kudus itu akan memampukan kita hingga kita mampu bertahan sampai pada kesudahannya. Gak ada menjamin, gak ada manusia satupun menjamin dunia ini aman-aman dan terus aman dan sentosa. Kita baru mendengar di mana-mana peristiwa bencana alam, gempa bumi, hal-hal yang membuat kita seperti ketakutan, kehilangan damai sejahtera. Saudara-saudara, ini fakta yang ada di depan kita. Tapi saya mau berkata kepada kita, lewat pujian yang saya nyanyikan tadi, ada tim kami, keluarga kami bersaudara nyanyikan, bahwa segala sesuatu yang kami lihat, segala sesuatu yang kami dengar, itu bukan kebetulan, itu bukan terjadi tanpa alasan. Kita punya imani lewat pujian itu. Segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang kita dengar, itu benar-benar telah tercatat dalam buku, di mana dia ada yang kita imani adalah firman Tuhan yang hidup. Kata-katanya bukan sekedar huruf, tetapi kata-katanya adalah berkuasa. Ketika kita imani, semua yang tertulis dalam Alkitab ini akan digenapi di akhir zaman ini. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu, ketika engkau menghadapi persoalan, tantangan hidup, dalam pelayanan apapun, engkau tetap mampu untuk bertahan, karena engkau minta Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Sebelum saya mau berdoa kepada Bapak Ibu, malam hari ini engkau harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, malam hari ini tidak ada hal yang lain yang kami minta, hanya kami minta Roh Kudus yang akan memampukan kami. Kami tidak akan stop di tengah jalan, iman kami tidak akan stop di tengah jalan, percaya kami tidak akan stop di tengah jalan, tetapi kami terus maju dan maju. Kami akan bergerak dan bergerak supaya kami mampu untuk bertahan sampai engkau datang pada kali yang kedua, supaya lagu yang kita imani, lagu yang sering kita nyanyikan, ada pertemuan di udara, itu benar-benar akan nyata dan kita akan alami. Saudara dan saya, keluarga besarmu, seisi rumahmu, papa, mama, oma, opa, suami, istri, anak, cucu, cece, seisi rumah seperti Sakeus seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan, seperti Nabi Nuh seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Kita mau berdoa akhir-akhir ini, seisi rumah kita akan mampu bertahan sampai pada masa kesudahan yang Ia janjikan kepada kita. Saya mau berdoa kepada Bapak Ibu, angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melewati semua ini. Peristiwa demi peristiwa sedang engkau genapi. Engkau janjikan dalam kebenaran firman Tuhan, engkau sudah genapi. Dan biarlah ketika waktunya tiba, engkau akan datang pada kali yang kedua. Kami akan jumpa dengan engkau. Itulah iman kami. Berkati semua para pendengar yang menonton dalam acara Nada dan Sabda malam hari ini. Biarlah apa yang kami dengar membangkitkan iman kami. Kami bukan orang-orang yang kalah, tetapi kami orang-orang yang menang. Bahkan kami lebih daripada pemenang sampai engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu pujian kembali Bapak Ibu nikmati.
kulihat semuanya telah nyata di mana-mana. Oh, di sana sini. Oh, menakutkan. Oh, menakutkan. Lihat, coba kau lihat dalam firman Tuhan. Baca, coba kau baca dalam firman Tuhan. Semuanya dituliskan, semuanya difirmankannya. Sadarlah dan bertobatlah,